Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah mengharamkan berbagai macam praktek riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum sempat kalian pungut. Dalam ayat lain lebih tegas Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang riba itu biasanya akan berlipat ganda. Dirhamun akaltu minar riba a'zam indallah min sittin wa thalathina zinyatan yazni rajul. Satu dirham yang kau makan dari harta riba, maka dosanya melebihi dosa orang yang berzina sebanyak 36 kali. Bukan karena dosa zina itu kecil, tetapi karena dosa riba yang begitu besar. Dan Allah SWT telah memberikan prinsip hidup bagi setiap muslim, yaitu wajib kita tolong menolong dalam kebajikan dan haramnya kita tolong menolong dalam perbuatan. Karena itu semua orang yang terlibat dalam perbuatan dosa, dia akan ikut dosanya. Rasulullah bersabda, la'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qalahu bil itsmi sawa. Allah itu melaknat riba. Akilahu yang memungutnya, yang memberinya nasabahnya, kreditur dan debiturnya, dan saksinya. Perlu menegaskan bahwa saksi ini bukan sebagai batasan, tapi itu adalah sebagai sampel bahwa semua orang yang terlibat dalam praktek riba, memberikan support terjadinya praktek riba, maka dia ikut memikul dosanya. Ada kemungkinan Anda telah mendengar, telah tahu bahwa pekerja perbankan konvensional itu haram dan riba. Dan mungkin Anda kala itu mungkin sudah berpikir takut untuk resign, was-was kalau-kalau dan bagaimana. Baru setelah pensiun mungkin Anda baru betul-betul sadar, betul-betul mengakui dan menyesali. Tetapi Anda sudah mendapatkan hartanya, Anda sudah mendapatkan pensiunannya. Dan mungkin dengan gaji Anda selama bekerja di lembaga ribawi, Anda sudah memiliki berbagai rumah, kendaraan, mungkin juga ladang dan lain sebagainya. Tentu itu semua didapat dari harta yang haram. Mayoritas ulama menegaskan bahwa harta yang didapat dari pekerjaan haram itu hukumnya haram. Dan bagi yang bertobat, betul-betul ingin bertobat, maka dia diharuskan untuk berlepas diri dari harta tersebut. Namun Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa orang yang betul-betul telah bertobat dan telah berhenti, menyesali, dan betul-betul memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, sehingga praktek haramnya itu betul-betul telah dia tinggalkan, maka dia boleh menggunakan sisa atau menggunakan harta yang telah dia miliki, walaupun harta itu dia dapat dari pekerjaan yang haram sebelumnya, dengan catatan dia betul-betul telah bertobat, menyesal, dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Adapun masalah status waris, maka otomatis harta yang Anda dapat itu akan diwarisi oleh ahli waris Anda, dan mereka mendapatkannya bukan dari jalur riba, tetapi mereka mendapatkan jalur waris.